Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita mau belajar kembali lagi tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang bisa membawa kita masuk ke surga. Siapa yang gak mau masuk surga? Semua orang pasti ingin masuk surga, saudara yang kekasih. Bahkan iblis pun ingin masuk surga. Tapi iblis sudah gak bisa masuk surga karena dia sudah melanggar perintah Tuhan. Kalau kita lihat khotbah-khotbah pendeta ya, saudara yang kekasih, ya, banyak pendeta khotbah tentang janji-janji Tuhan. Bahkan ada pendeta mengatakan janji iman. Apakah ada janji Tuhan di dalam Alkitab ini? Ada, saudara yang kekasih. Nah, makanya pagi hari ini saya ingin mengupas tentang janji Tuhan. Ya, apa sih janji Tuhan itu? Sebelum kita masuk ke situ, kita ingin pelajarin apa itu janji. Ya, banyak orang nggak sadar. Mereka taunya janji-janji, tapi nggak tahu apa arti janji itu. Janji itu dari perkataan perjanjian antara kedua belah pihak atau kesepakatan kedua belah pihak. Kalau kesepakatan kedua belah pihak itu nggak dilanggar, maka janji itu akan dipenuhi. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan atau melanggar perjanjian, maka janji-janji itu akan batal. Begitu juga firman Tuhan. Janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa batal kalau kita nggak ada perjanjian dengan Tuhan. Makanya kalau saudara ingin mendapatkan janji dari Tuhan, maka saudara harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Sebelum saudara mendapatkan janji-janji Tuhan, saudara harus ada kesepakatan dengan Tuhan. Kalau kesepakatan itu saudara tidak melanggarnya, maka saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Ya. Saya buat kesepakatan dengan Tuhan. Saya buat kesepakatan dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saya tidak melanggar kesepakatan saya dengan Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu saya akan dapat. Tetapi kalau saya melanggar perjanjian dengan Tuhan, maka janji Tuhan itu saya nggak dapat. Itu sangat simpel. Tapi banyak yang nggak ngerti masalah ini. Banyak orang Kristen menuntut janji-janji Tuhan. Bahkan banyak hamba Tuhan menuntut janji-janji Tuhan. Tetapi mereka lupa. Mereka belum mengadakan kesepakatan dengan Tuhan. Belum mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Kalau saudara sudah menandatangani perjanjian dengan Tuhan atau sepakat dengan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Bagaimana kita mau dapat janji Tuhan kalau nggak ada kesepakatan dengan Tuhan? Ini penting. Banyak orang Kristen nggak sepakat dengan Tuhan, tapi dia banyak menuntut janji-janji Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati, janji Tuhan itu tidak mereka dapatkan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka belum ada perjanjian dengan Tuhan. Janji Tuhan itu kita dapatkan kalau kita sudah mendapatkan kesepakatan. Apa sih janji-janji Tuhan itu sama kita? Ya, janji Tuhan itu harus ada kesepakatan antara kita dengan Tuhan. Baru janji Tuhan itu akan kita dapatkan. Apa sih perjanjian Tuhan kepada kita? Tuhan berjanji kalau kamu melakukan perintah Bapa yang di surga, kamu akan bisa masuk surga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu yang akan masuk surga. Ini perjanjian, saudara. Ayat Matius 7 ayat 21 itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Kalau manusia itu menjalankan perintah Bapa yang di sorga, maka manusia itu akan mendapatkan janji yang Tuhan, yaitu surga. Makanya saya katakan tadi, siapa yang nggak mau masuk surga? Kalau saudara mau masuk surga, saudara harus ada perjanjian dengan Tuhan. Apa perjanjiannya? Yaitu di dalam Matius 7 ayat 21.
Kalau saudara melakukan perintah Bapa yang di surga, Tuhan berjanji saudara akan tinggal di surga setelah mati. Jadi perjanjian Tuhan itu jelas. Ya, perjanjian Tuhan itu jelas. Barang siapa yang melakukan perintah Bapa yang di surga, kalau dia mati bisa masuk surga. Tetapi kalau saudara tidak mau melakukan perintah Bapa yang di surga, saudara mau masuk surga, nggak bisa masuk surga. Bagaimana saudara bisa masuk surga kalau saudara nggak ada perjanjian dengan Tuhan? Ya, perjanjian dengan Tuhan, yang masuk surga adalah orang yang melakukan perintah Bapa yang surga. Nomor 1. Nomor 2, apa sih perjanjiannya lagi? Kalau saudara hidup kudus. Tuhan berjanji kalau orang Kristen yang hidupnya kudus, kalau mati, tinggal di kota kudus. Kita baca di dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53. Di situ dikatakan orang-orang kudus itu mati, bangkit, lalu masuk ke kota kudus. Kalau saudara ingin masuk ke kota kudus, saudara harus hidup kudus. Baru janji Tuhan itu akan saudara dapatkan. Selama saudara nggak bisa hidup kudus, saudara nggak bisa tinggal di kota kudus. Makanya kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus hidup kudus. Baru janji Tuhan itu saudara akan dapatkan. Apalagi perjanjian nomor 3. Barang siapa yang percaya akan dibawa Tuhan masuk surga. Tuhan berjanji kalau ada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, hari itu dia mati, Tuhan berjanji orang itu akan dibawa Tuhan ke Firdaus. Saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Hari itu dia percaya, hari itu dia mati, hari itu juga dibawa Tuhan ke Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Ini adalah janji Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara hari itu percaya, hari itu saudara mati, maka hari itu juga saudara akan dibawa Tuhan ke Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Jadi kalau saudara nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara mau mati, mau masuk surga, ya nggak bisa. Karena surga itu punya Tuhan. Yang keempat, hidup dosa. Tuhan berjanji, orang yang hidup berdosa, itu nggak bisa masuk surga. Atau orang yang jahat. Tuhan berjanji juga, saudara yang kekasih. Kalau saudara melakukan kejahatan, saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan di akhir zaman banyak orang mati ingin masuk surga. Pada waktu dia ingin masuk surga, Tuhan tolak. Kenapa Tuhan tolak? Ini orang Kristen ya, saudara yang kekasih. Kenapa Tuhan tolak? Karena dia melakukan kejahatan. Makanya Tuhan sangat jelas di sini katakan, kalau saudara orang Kristen masih melakukan kejahatan, kalau mati, Tuhan berjanji Tuhan akan menolak saudara di surga. Jadi orang Kristen nggak boleh jadi orang Kristen nggak boleh jahat. Kalau saudara orang Kristen jahat, sekalipun pendeta, kalau dia jahat, Tuhan berjanji kalau dia mati nggak bisa masuk surga. Matius 7 ayat 22 dan 23. Apa lagi sih janji Tuhan? Tuhan berjanji orang berzina nggak bisa masuk surga. Orang yang bohong nggak bisa masuk surga. Itu janji Tuhan, saudara yang kekasih. Jangan main-main dengan janji Tuhan. Saudara masih hidup di dunia, Tuhan kasih buat perjanjian. Kalau saudara masih berbuat zina, saudara nggak bisa tinggal di surga. Apa benar omongan saya? Kita baca 1 Korintus 6. Saya bacakan ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Saya bacakan 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Saya bacakan.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jelas ya firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Kalau saudara berzina, kalau bersabul, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, pembohong, nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara pendeta, kalau saudara melanggar firman Tuhan, Tuhan berjanji, saudara nggak bisa tinggal di surga. Apalagi perjanjiannya Tuhan. Tuhan katakan, kalau saudara anak Tuhan, saudara akan mendapatkan warisan dari surga. Tuhan berjanji, saudara yang kekasih, kalau saudara anak Tuhan, saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita baca di dalam di dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di situ dikatakan, barang siapa yang menjadi anak, dia akan menerima janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita, kalau saudara menjadi anak Tuhan, saudara mati, saudara akan mewarisi semua warisan dari Tuhan. Enak ya dengarnya ya. Kita jadi anak Tuhan, kita akan mewarisi janji-janji Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan tuh. Enak saudara omongannya. Tapi yang jadi masalah, apakah kita sudah menjadi anak Tuhan? Betul nggak saya ngomong? Saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadi anak Tuhan? Jangan sampai setelah kita mati, kita belum menjadi anak Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Janji-janji Tuhan kita tidak dapatkan. Ya, saudara harus menjadi anak Tuhan. Baru saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Jangan nuntut janji Tuhan, tapi nggak mau memenuhi persyaratan dari Tuhan. Nggak bisa. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan janji-janji Tuhan, apa yang saya katakan tadi itu, saudara harus pikirkan. Sebelum saudara mati, saudara harus pikirkan, apakah saya ini sudah membuat perjanjian dengan Tuhan? Ya, apakah saudara sudah menjadi anak Tuhan? Apakah saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan? Apakah saudara sudah kudus di mata Tuhan? Ya, kalau saudara sudah mendapatkan itu, maka baru saudara mendapatkan janji-janji Tuhan. Sebelum saudara hidup kudus, sebelum saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, sebelum saudara menjadi anak Tuhan, saudara enggak mendapatkan janji-janji Tuhan. Jangan nuntut janji-janji Tuhan tapi enggak ngerti masalah kebenaran firman Tuhan. Bahaya. Ada satu lagi saudara yang kekasih, janji Tuhan. Tapi janjinya enggak enak saudara yang kekasih. Tuhan mengatakan, barang siapa yang fasik, orang fasik, dia tinggalnya di neraka. Ya, Tuhan berjanji kepada orang fasik, kalau orang fasik mati, dia tinggal di neraka. Mazmur 1 ayat yang ke-6, saya bacakan ya. Mazmur 1 ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
jelas. Tuhan berjanji orang fasik menuju kebinasaan. Kita baca lagi Mazmur 37 ayat yang ke-20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Tuhan janji. Sebelum saudara meninggal, Tuhan janji kepada saudara, kalau saudara fasik, saudara akan binasa. Ngeri ya. Jadi janji Tuhan itu ada dua nih. Ada janji yang enak masuk surga, ada janjinya nggak enak masuk neraka. Nah, saudara mau megang yang mana nih? Buat perjanjian sama Tuhan ke surga atau buat perjanjian sama Tuhan ke neraka? Kalau saudara ingin buat perjanjian sama Tuhan dengan Tuhan masuk surga, harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, harus melakukan perintah Bapa yang di surga. Yang ketiga, harus hidup kudus. Yang keempat, harus menjadi anak Allah. Maka perjanjian yang seperti inilah yang kita bisa masuk surga. Tetapi ada perjanjian lagi dengan Tuhan yang gak enak. Kalau saudara hidup berdosa, kalau saudara tukang bohong, kalau saudara berzina, kalau saudara orang fasik, maka saudara mendapatkan janji-janji Tuhan untuk disiksa di dalam neraka. Jadi janji Tuhan ada dua. Ada janji yang bisa masuk ke surga, ada janji yang bisa masuk ke neraka. Apakah benar orang yang berbuat bohong, Tuhan berjanji akan masuk neraka? Ini janji Tuhan juga, saudara yang kekasih. Jadi janji Tuhan itu nggak selalu enak-enak. Ada janjinya nggak enak. Apa benar Tuhan mengatakan kalau orang yang berdusta itu nggak masuk surga? Kita baca di dalam Wahyu. Wahyu 21 ayat yang ke-8 saya bacakan ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Di sini dikatakan orang-orang pendusta, semua pendusta akan tinggal di neraka. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun seorang hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan, kalau saudara berdusta, maka saudara akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu api neraka. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak menghakimi, saya tidak menjelekkan pendeta, tapi saya menjelaskan, kalau saudara berdusta, saudara akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu masuk ke dalam api neraka. Kita baca lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, saya bacakan ya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi jangan menjamin namanya pendeta pasti masuk surga. Enggak. Kalau pendeta enggak mau melakukan perintah Tuhan, dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak mempraktekkan kebenaran itu, di sini dikatakan dia disebut pendusta, dan dia akan tinggal di dalam api neraka. Jadi nggak menjamin seorang hamba Tuhan masuk surga. Kalau dia berkhotbah tidak mau mempraktekkan apa yang dikhotbahkan, maka dia disebut pendusta. Banyak hamba Tuhan berkhotbah tentang dosa, toh. Ya, saya sering dengar khotbah pendeta tentang dosa. Kalau di mimbar ngomongnya sepertinya alim, tetapi setelah diturun dari mimbar, dia melakukan dosa. Hamba Tuhan, pendeta yang masih melakukan dosa, Tuhan berjanji pendeta itu akan tinggal di dalam api neraka. Barang siapa yang sudah mengenal kebenaran,
tetapi dia tidak mempraktekkan kebenaran itu, ia disebut pendusta. Dan pendusta tinggalnya di dalam api neraka. Jadi nggak menjamin orang Kristen mati pasti masuk surga. Nggak menjamin pendeta mati masuk surga. Tuhan berjanji, hamba Tuhan, orang Kristen yang masih melakukan dosa, Tuhan berjanji mereka akan tinggal di dalam api neraka. Ngomongnya nggak enak, saudara yang sekasih. Dengarnya juga nggak enak. Saya ngomong juga nggak enak. Tapi ini harus dijelaskan. Jangan sampai setelah di neraka, baru kita tahu. Ternyata orang Kristen banyak tinggal di neraka. Saudara yang kekasih, itu janji Tuhan. Ada satu lagi janji Tuhan. Tuhan mengatakan barang siapa yang bertobat, dia akan selamat. Ya, semua orang pasti pernah melakukan dosa. Sekalipun dia pendeta, sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun saya pernah melakukan dosa. Harusnya saya masuk neraka. Tapi ada satu perjanjian Tuhan yang saudara harus ingat. Tuhan katakan, sekalipun saudara berbuat dosa, kalau saudara bertaubat, saudara bisa diampuni dosa saudara. Kita baca di dalam tentang bertaubat ya. Kita baca di dalam kita baca di dalam tentang bertobat di Lukas 15, saya bacakan ya. Lukas 15. Lukas 15 Barang siapa yang bertobat, Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi kalau saudara sudah terlanjur berbuat dosa, terlanjur berbohong, terlanjur berzina, kalau saudara bertobat, maka saudara akan selamat. Ini janji Tuhan. Selama saudara masih hidup di dunia ini, Tuhan masih buka pintu pertobatan. Ya, sejahat apapun saudara, sebejat apapun saudara, Tuhan berjanji, kalau saudara bertobat, maka saudara akan selamat masuk surga. Lukas 15 ayat yang ke-7. Di surga ada sukacita karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Ya, saya mau bertobat, saudara yang kekasih. Bukan berarti saya ini sangat baik. Enggak, saya ini jahat. Saya bekas orang jahat. Saya bekas orang berdosa. Seharusnya saya masuk neraka. Tapi karena saya ngerti kebenaran firman Tuhan, ada kesempatan untuk saya masuk surga. Dengan catatan saya buat perjanjian dengan Tuhan, bertobat. Barang siapa yang bertobat, dia akan bisa masuk surga. Saya mau bertobat, biar saya masuk surga. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan itu baik. Selagi saudara masih bisa bernapas, selagi saudara masih bisa mendengar, masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Ya, jangan sampai setelah kita mati kita nggak ngerti masalah ini. Tuhan berjanji kalau saudara bertobat, saudara akan bisa masuk surga. Tadi di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Ya. Jadi saudara harus, kalau mau masuk surga, saudara harus bertobat. Kalau saudara sudah terlanjur berbuat dosa,
saudara masih hidup di dunia, masih ada kesempatan saudara bisa tinggal di surga. Dengan catatan buat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau bertobat. Yang jadi masalah ini banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Sehingga apa yang terjadi? Mereka nggak bisa bertobat. Kalau saudara berdosa nggak merasa berdosa, itu orang apa ya namanya ya? Orang seperti itu nggak bisa bertobat. Kalau dia sadar dia berdosa. Orang yang sadar berbuat dosa itulah yang bisa bertobat. Saya sadar, saudara, saya berbuat dosa. Karena saya tahu. Saya berbuat dosa. Tetapi Tuhan katakan, Fit, kamu masih di dunia. Masih ada kesempatan untuk bisa tinggal di surga. Dengan catatan, lu buat perjanjian dengan Tuhan. Bertobat. Saya bertobat. Apa yang saya lakukan zaman dulu, yang lalu-lalu, dosa-dosa yang lalu, saya nggak lakukan lagi. Itu namanya orang bertobat. Orang bertobat artinya orang nggak mau melakukan dosa lagi. Kalau saudara bisa mempertahankan ini, maka janji Tuhan itu saudara akan dapat. Ya, janji Tuhan itu adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Saudara mendapat janji Tuhan kalau saudara mendapatkan kesepakatan dengan Tuhan. Kalau saudara nggak melanggar perjanjian dengan Tuhan, saudara akan mendapatkan janji Tuhan tinggal di surga. Tetapi kalau saudara melanggar perjanjian dengan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan perjanjian Tuhan, saudara tinggal di neraka. Tinggal pilih. Mau buat perjanjian saudara tinggal di surga, atau membuat perjanjian dengan Tuhan tinggal di neraka. Kalau saudara ingin buat perjanjian dengan Tuhan tinggal di surga, harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, harus hidup kudus, melakukan perintah Bapa yang di surga. Ya, bertobat. Itu baru bisa janji Tuhan saudara dapat tinggal di surga. Tetapi kalau saudara membuat perjanjian dengan Tuhan, hidup berdosa, Tuhan janji loh. Kalau saudara berbuat dosa, saudara mati pasti masuk neraka. Itu Tuhan janji, nggak main-main janji Tuhan. Kalau saya yang buat kalau saya janji sama saudara bisa bohong, bisa nggak terjadi. Kalau Tuhan yang membuat perjanjian itu nggak mungkin terjadi, nggak terjadi, pasti terjadi. Kalau saudara menjadi orang berdosa, saudara akan tinggal di neraka. Kalau saudara berdusta, saudara berzina, saudara berbuat jahat, maka Tuhan berjanji saudara nggak bisa tinggal di surga. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengatakan seperti ini karena semuanya ada di dalam Alkitab. Jadi nggak jamin orang pendeta itu mati masuk surga. Nggak menjamin orang Kristen itu masuk surga. Kalau dia berzina, kalau dia berdusta, kalau dia melanggar firman Tuhan, Tuhan berjanji sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, Tuhan berjanji saudara akan ditolak Tuhan masuk surga. Saudara yang kekasih, saya tidak menjelekkan orang Kristen. Saya juga Kristen, saudara yang kekasih. Saya tidak menjelekkan hamba Tuhan, karena saya juga hamba Tuhan. Saya hanya mengingatkan, jangan sampai janji Tuhan itu saudara langgar. Kalau saudara langgar janji Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, maka saudara tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Contoh nih, di dalam Matius 19 ayat 6, Tuhan katakan apa yang aku satukan tidak boleh diceraikan. Itu tentang perkawinan. Ya kan? Kalau kita melanggar perjanjian dengan Tuhan tentang apa? Pernikahan. Berarti perjanjian saudara dengan Tuhan itu gagal. Atau saudara melanggar perjanjian dengan Tuhan.
tentang pernikahan, maka janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan saudara dapatkan itu akan gagal. Yang tadinya harus masuk surga, karena melanggar perintah Tuhan, nggak boleh bercerai, saudara bercerai, maka janji Tuhan itu gagal saudara dapatkan. Harusnya saudara sudah enak-enak di surga, gara-gara saudara melanggar perintah Tuhan, bercerai, maka saudara nggak bisa masuk surga. Berapa banyak orang Kristen yang bercerai? Berapa banyak hamba Tuhan yang bercerai? Hamba Tuhan atau orang Kristen yang bercerai, dia sudah membatalkan perjanjian dengan Tuhan. Dan kalau orang tersebut tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Senang nggak senang, suka nggak suka, ini firman Tuhan. Ya, kalau saudara belum bercerai, jangan sekali-sekali saudara bercerai. Karena itu melanggar perjanjian saudara dengan Tuhan. Saudara menikah itu buat perjanjiannya sama Tuhan, saudara yang kekasih. Kalau saudara melanggar perjanjian dengan Tuhan di dunia ini, maka saudara nggak akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Ya, ini saya harus ngomong ini karena saya hamba Tuhan. Saya diutus untuk menceritakan isi hati Tuhan. Kalau saudara bercerai, saudara nggak mendapatkan janji-janji Tuhan. Saudara berbohong, saudara nggak mendapatkan janji-janji Tuhan. Jangan nuntut janji-janji Tuhan. Kalau saudara melanggar firman Tuhan. Banyak orang Kristen janji Tuhan, menuntut janji-janji Tuhan, tapi dia nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Dia nggak bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Mau mendapatkan janji-janji Tuhan tapi masih bohong, ya nggak bisa aja mendapat janji Tuhan. Ya, saya tidak menjelekan hamba Tuhan ya. Saya tidak menjelekan orang Kristen. Saya hanya menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ingin mendapatkan janji-janji Tuhan, maka saudara tidak boleh melanggar perjanjian yang Tuhan sudah buat sama saudara. Hidup kudus, percaya Yesus sebagai Tuhan, melakukan perintah Bapa yang di sorga, bertobat, baru saudara bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Pada pagi hari ini Engkau berbicara tentang janji-janji-Mu. Tuhan, berikan kami keberanian untuk berani untuk bertobat, berani untuk hidup kudus, berani untuk melakukan perintah Bapa yang di sorga, agar kami dapat mendapatkan janji-janji yang Engkau sudah berikan kepada kami semua. Jangan sampai janji-janji itu kami tidak dapatkan. Tuhan Yesus berikan kami keberanian untuk bertobat, berani berhidup kudus, berani melakukan perintah Bapa yang di sorga, berani menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya YouTube ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi berkat juga bagi saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.